Today, I am who I am with all of my faults and my mistakes. Tomorrow, I might be a tiny bit wiser, and that'd be me too. These faults and mistakes are what I am, making up the brightest stars in the constellation of my life. Find your name and find your voice by speaking yourself. Kita jumpa kembali di kelas kolaborasi dan kamu masih bersama saya, Nita Rosita, aktivis lingkungan, campaigner, dan juga K-popers. Tepatnya saya adalah BTS ARMY dengan bias Kim Seokjin. Itu harus diperjelas soalnya. Di episode ini tadi teman-teman sudah mendengarkan speech-nya dari RM. Itu speech yang kuat sekali untuk menggerakkan banyak fandom BTS ARMY. Speak yourself, itu adalah pesan yang ingin disampaikan. Apapun gender kamu, dari manapun asal kamu, rasmu, kemudian etnismu, just speak yourself. Karena dia pengen suara-suara anak muda itu dimunculkan sendiri dan tidak diwakili oleh orang tua. Orang tua sudah waktunya untuk mendengarkan suara anak muda. Itu yang ingin disampaikan oleh K-popers di gerakan sosial. Kita tadi bicara tentang pesan utama dari videonya RM. Sebenarnya pesan utama itu sifatnya harus seperti apa sih? Yang pertama, dia harus jelas, dia harus padat, kemudian dia harus singkat. Nah, yang penting juga disampaikan oleh siapa, organisasi apa, dan kepada sasaran yang seperti apa. Menurut saya juga sangat penting untuk kita menyebutkan penyampai pesannya. Dia adalah orang yang harus bisa dipercaya supaya pesan yang disampaikan juga dipercaya oleh publiknya gitu. Dalam tujuan komunikasi, pesan itu juga memunculkan apa sih yang sebenarnya kita ingin tuju dari strategi komunikasi yang ingin kita buat. Ada 4 tujuan komunikasi. Yang pertama, mengubah kebijakan. Yang kedua, mengajak dan menggerakkan publik. Yang ketiga, kita sekedar berbagi informasi dalam isu lingkungan, sosial, atau politik. Yang keempat, meningkatkan branding sosial. Apakah satu persatu ini bisa terpisah atau bisa berjalan paralel? Oh ya, sangat bisa mungkin untuk bersamaan berjalannya. Soal branding organisasi misalkan seperti tadi sempat saya sebut bahwa nggak bisa tuh sembarangan orang kemudian menyampaikan pesan. Siapa lo? Gitu. Itu kan adalah pertanyaan yang seringkali muncul di kepala ketika ada orang yang kemudian berusaha untuk menggurui kita gitu. Berbagi pesan tapi sifatnya menggurui. Nah, itu penting supaya kita juga tahu ketika kita menyampaikan pesan, siapa yang menyampaikan pesan dan kepada siapa pesan itu disampaikan. Serta tujuannya untuk apa? Menggerakkan publik atau mengubah kebijakan. Nah, yang mengubah kebijakan itu teman-teman, sifatnya tuh kan sistemik ya. Mengubah kebijakan bukan pekerjaan yang mudah. Memakan waktu yang lama, butuh ketekunan, butuh kesabaran, dan mahal harganya. Di sisi lain, untuk menggerakkan publik itu sebenarnya murah, tapi juga nggak segampang itu gitu kan. Karena itu kita belajar dari bagaimana K-popers ini bisa melakukan sebuah perubahan, menggerakkan banyak massa gitu untuk melakukan sebuah perubahan yang ada dampaknya. BTS ARMY dan juga K-popers dalam kampanye Drop a Call itu adalah salah satu studi kasus yang lagi-lagi enak banget untuk dibawa, bagaimana kemudian bahasa yang sulit itu kemudian dimudahkan dan akhirnya bisa menggerakkan banyak orang. Waktu ditujukan petisi untuk membuat Hyundai menghentikan kerjasama ini, itu pesannya bukan cuma ke BTS ARMY sebenarnya, tapi juga kepada K-popers secara umum. Hanya saja kemudian menjadi sangat penting memasukkan BTS karena Hyundai memakai BTS sebagai duta mereka untuk produk kendaraan listrik mereka, Ioniq. Nah, ini kan tepat banget ya, sebuah momentum yang dimanfaatkan oleh K-pop for Planet untuk mengajak orang kemudian peduli pada isu bahan bakar fosil. Pesannya disampaikan dengan sangat mudah, meminta Hyundai untuk tidak memanfaatkan BTS dalam aksi greenwashing mereka, sekaligus memutuskan hubungan itu karena yang pengen disasar adalah Adaro-nya gitu, atau perusahaan tambangnya yang menggunakan bahan bakar fosil. Ada banyak konsep yang ingin disampaikan di dalam kampanyenya mereka, bukan cuma mengajakin orang untuk tulis petisi atau menandatangani petisi, tapi juga menginformasikan apa itu bahan bakar fosil, apa itu greenwashing, kenapa kita peduli. Itu adalah informasi yang disampaikan lewat akun sosial media mereka. Pesan yang ingin disampaikannya ada di sana. Aksi yang ingin diminta dari orang juga padat, singkat, dan tegas gitu. Tanda tanganin dong petisi ini. Tanda tangan itu kemudian dikirim kepada manajemen Hyundai di Korea Selatan dalam surat terbuka. Bahkan dibacakan. Ini juga penting untuk melihat publik mana yang mau disasar.
Apakah semua orang dalam dunia K-popers yang disasar adalah fandomnya? Pesannya clear di awal tadi, tidak ada musik K-pop di planet yang kehidupannya mati karena krisis iklim. Kita ke studi kasus tadi ya, dan melihat pada apa yang disebut sebagai rumah pesan. Nah, di gentengnya itu adalah pesan yang ditulis sebagai No K-pop in Dead Planet. Tidak ada musik K-pop di dunia yang mati atau di planet yang tidak ada kehidupannya. Itu pesan yang terus-menerus diulang dalam setiap kampanyenya K-pop for Planet. Kuat pesannya dan orang jadi ingat, oh kalau gerakannya K-pop for Planet itu pasti bunyinya sama. Pesan yang kedua adalah drop a coal. Hentikan penggunaan bahan bakar fosil. Pesan pendukung itu adalah pilar. Kalau di atasnya sudah berbunyi drop a coal, hentikan bahan bakar fosil, maka pilarnya adalah apa yang bisa mendukung pesan itu. Too cute to die. Itu sebenarnya untuk menyampaikan kita ini anak-anak muda yang terlalu lucu gitu untuk mati besok hari karena krisis iklim. Anak muda adalah korban dari perlakuan generasi sebelumnya yang mengeksploitasi lingkungan besar-besaran. Drop a coal itu pesannya langsung menyentil bahwa yang jadi korban adalah fandomnya K-pop yang masih muda-muda ini. Terus yang pesan yang kedua, pilarnya adalah jangan menggunakan BTS sebagai greenwashing mereka. Ini tentu langsung menyentuh pada BTS ARMY dong. Dan BTS ARMY punya nilai yang sama, melindungi idolnya yaitu BTS. Karena kita tahu BTS ini punya nilai-nilai yang juga ditunjukkan bahwa mereka peduli pada lingkungan. Sedikit saja, apa sih greenwashing? Greenwashing itu adalah kampanye-kampanye yang dianggap hijau atau pro lingkungan, tapi sebenarnya busuk di belakang gitu, atau merusak lingkungan. Sesuatu yang busuk dengan sesuatu yang baik. Dan pondasinya kawan-kawan, sebuah rumah harus ada pondasi dong. Pondasi ini penting untuk dilihat, pertama riset. Jadi kita bicara sesuai dengan data. Riset tentang apa itu bahan bakar fosil, bagaimana perusahaan tambang bergerak, Hyundai itu seperti apa, itu adalah hasil sebuah riset. Kemudian juga kita meyakini nilai-nilai yang dibawa oleh BTS dan itu yang menggerakkan kampanye ini berjalan lebih besar, mempengaruhi lebih banyak orang dan membuat dampak yang besar. Dalam studi kasus ini juga kita menemukan banyak hal yang lain. Yang pertama, publik yang diajak itu bukan cuma BTS ARMY, tapi K-pop secara keseluruhan. Yang kedua, target kampanyenya jelas, yaitu pabrikan otomotif Hyundai dan perusahaan tambang Adaro. Tujuan kampanyenya juga jelas, untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil, untuk mengajak orang peduli, terutama anak muda peduli, bahwa masa depan mereka yang dipertaruhkan dari krisis iklim ini. Saluran kampanyenya juga jelas, mereka menggunakan media sosial. Nah, harus disesuaikan tuh penggunaan saluran medianya seperti apa. Apakah menggunakan media sosialnya Instagram, Facebook, YouTube, pasti formatnya berbeda, karakternya berbeda, publik yang mau disasar juga berbeda. Apakah cukup dengan media sosial? Saya rasa tidak, karena yang paling penting juga adalah media mainstream. Gerakan ini kemudian dikutip banyak media internasional, dan itu punya kekuatan yang tidak cuma untuk nasional di Indonesia atau di Korea Selatan, tapi membuat perhatian seluruh dunia tertuju pada kampanye ini. Kemudian bahasa yang digunakan, bahasa ala K-popers dong gitu. Kita nggak bisa bilang anak muda harus peduli gitu. Enggak, kita pakai bahasa yang paling lucu gitu kan. I'm too cute to die gitu. Saya terlalu lucu untuk mati sekarang gitu. Nah, itu adalah bahasa yang digunakan oleh teman-teman K-pop. Nah, aksinya tentu saja K-pop harus lucu gitu. Kampanye lingkungan biasanya itu dengan aksi yang kesannya tuh seram, marah-marah, merah dan hitam. Itu selalu mendominasi warna kampanye isu lingkungan. Emang harus begitu ya? K-pop for Planet misalkan yang muncul adalah aksi bernyanyi, menari. Aksinya nggak perlu banyak-banyak kok, cuma 3 orang, it's work gitu. Tapi apakah salah kampanye selama ini? Nggak salah. Kita hanya melihatnya pada sisi yang berbeda, bahwa bisa loh juga digunakan kampanye dengan cara-cara yang damai, yang lucu, yang fun, tapi punya dampak yang besar. Itu saja yang ingin disampaikan sebenarnya. Di tujuan keempat soal branding, ini penting banget gitu. Yang kita cenderung lupa adalah ketika kita mengajak orang berubah gitu perilakunya, tapi dalam keseharian di sosial media kita, dalam keseharian kita bicara, dalam pertemanan kita sehari-hari, kita tidak menunjukkan apa yang ingin kita pengen orang lain berubah. Misalkan ya, aktivis lingkungan kok bilangnya stop penggunaan plastik, tapi di sosial medianya masih pakai sedotan plastik, masih jajan pakai gelas plastik gitu. Secara sadar tidak sadar, apa yang kita lakukan sebagai campaigner itu dilihat oleh orang lain.
lain gitu. Karena itu penyampai pesan juga perlu untuk bertindak sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Kalau belum siap dinilai orang dan belum siap menjadi seorang campaigner ya jangan. Nah ini yang terjadi juga di dunia K-pop. Kalau di dalam dunianya BTS Army, kita merujuk pada apa yang disampaikan oleh BTS. Seperti pesan pembuka dalam video kali ini ya kan. Bagaimana RM mengajak kita untuk menghargai sebuah perbedaan, kemudian mencintai diri sendiri. Apakah itu muncul dalam keseharian mereka? Oh iya, di lirik lagunya mereka untuk teman-teman BTS Army pasti paham sekali. Lirik-lirik mereka itu nyaris tidak pernah receh gitu. BTS itu lirik lagunya nadanya lebih banyak isu sosial, isu politik, dan kesehatan mental. Itu pesan yang disampaikan lewat lirik. Pesan lainnya juga disampaikan ketika mereka live. Bagaimana mereka mencoba untuk menjelaskan prinsip-prinsip itu sekali lagi. Seperti RM dalam live-nya dia gitu. Dia bilang bahwa kalau kamu membenci hidup ini, hidup akan membencimu kembali. Tapi kalau kamu mencintai hidup ini, hidup akan mencintaimu. Itu kan sesuatu yang pesannya singkat, padat, dalam, dan karena ini RM yang ngomong gitu, dan dia menunjukkan itu sejak 11 tahun yang lalu gitu, tetap konsisten, orang jadi percaya apa yang dia katakan itu sebagai sesuatu yang benar. Penyampai pesan adalah orang yang penting untuk kita bisa menggerakkan massa lebih banyak dan berdampak. Jadi kalau kamu sekarang posisinya adalah campaigner, tolong refleksi diri apakah tindakanmu sudah mewujudkan atau memunculkan pencitraan yang kamu sampaikan lewat pesan itu gitu. Kalau belum, nggak apa-apa. Kalau kata Seokjin kan, kamu tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kamu bisa melakukan hal yang terbaik mulai hari ini gitu. Baik saya. Untuk tugas pada video kali ini, teman-teman buat pesan untuk aksimu. Jadi setiap pesan coba diuji cobakan di luar circlemu, di luar lingkaranmu. Kita lihat apakah pesanmu nyampai. Kalau pesan utamamu nyampai ke orang lain di luar circlemu, kita bisa memulai kampanye dari sekarang. Itu aja, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Yo!